ya suwun lho ya lek kanca-kanca tetep stasiun ndek ngene sok lala podcast. Nah, wingi lanang-lanang kabeh golek ngobrol ambek wong cewek ya apa. Nah, ketekan iki. Mbak Lili, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suwun lho, Mbak. Iya, Pak. Sami-sami. Teko nang kene ngono. Mungkin kanca-kanca ada sebagian yang cukup perlu. Mbak Lili ini boleh dikata penulis yang tinggal di Malang dan cukup produktif sekali karena tulisannya kan mesti gumun ya. Jadi tulisannya wis terkumpul 1795 dilungkas tembus 2000 tulisan. Nah, konco-konco iso searching, mangko sesuaikan namanya ya, Ndek anu. Itu dia aktif sebagai blogger di Kompasiana. Sampai mulai nulis dan merasa bisa produktif di penulis. Iki apa cerita awali? Sebenarnya kalau menulis itu hobi mulai kecil nih Pak, sejak kecil sudah mulai belajar menulis. Kalau zaman sekolah saya dulu kan mengarang, ada pelajaran mengarang, itu saya sangat suka sekali. Tapi ditekuni benar-benar itu sekitar tahun 2015 ketika menemukan blog Kompasiana ini. Jadi sebelumnya cuma nulis-nulis iseng-iseng, saya masukkan saya tabung di laptop kalau dulu komputer itu Pak. Setelah tahun 2015 tanpa sengaja menemukan blog bernama Kompasiana, saya nyoba buat akun di situ. Alhamdulillah kok keterusan ya. Langsung jadi blogger Kompasiana ceritanya. Ngono. Kompasiana kudu matur suwun ana wong koyo Mbak Lili ini. Oke. Bahkan Mbak Lili sampean pernah dapat penghargaan dari situ. Apa itu penghargaan apa itu? Kompasianival. Jadi terpilih menjadi Best in Fiction karena saya penulis kan di Kompasiana itu ada banyak sekali pilihan mau nulis di kayak blog ya apa gitu. Ya saya milih di fiksinya. Fiksi. Jadi terpilih jadi Best in Fiction pada tahun 2017 dan People Choice-nya sekalian. Jadi 2 penghargaan. Jadi pada tahun 2017 itu sampean dapat 2 penghargaan langsung ya dari sana. Wah, luar biasa. Malang kudu bangga iki. Duwe penulis yang ternyata wis terpublish begitu besar gitu ya. Nah, dari tulisan-tulisannya Mbak Lili sampean, Mbak Lili tulisannya sampean sebenarnya lebih berorientasi kemana jika iso diceritakan nang kene kanca-kanca ya? Awalnya saya itu menulis semacam parenting ya Pak, karena saya pernah jadi guru bimbel rumahan, punya murid banyak. Terus saya memberi semacam tips-tips untuk menulis biar anak-anak lancar membaca menulis. Tapi ada salah satu teman di Kompasiana itu yang melihat kamu kok bahasamu bagus gitu. Terus saya coba nulis suatu hari, nyoba nulis semacam cerpen 1 itu kok responnya mereka luar biasa. Saya asah terus, saya asah ternyata masyarakat di Kompasiana itu respon jadi saya di fiksi Pak, di fiksi. Jadi di fiksi itu dominan ya dominan sekarang dominan fiksi. Ini menarik ini. Orang kadang menulis fiksi itu kan susah ya, apalagi dengan jumlah segitu. Nah, jurus sampean di dalam memelihara atau memaintain tulisan-tulisan sampean ini kan nggak lepas dari bagaimana proses kreatif itu dibentuk. Nah, ya apa ya proses kreatif sampean ini secara kalau untuk proses kreatif sebenarnya kita banyak membaca saya hobi membaca juga mengamati. Membaca kan bukan hanya membaca buku nggih Pak nggih. Jadi ada dari pengalaman, dari membaca kisahnya orang lain, terus saya ruahkan ke dalam bentuk cerpen nggih. Seperti itu. Oke. Jadi dari membaca membaca melahirkan menulis. Jadi membaca menulis ya. Oke.
Nah, kalau pengamatan sampean, kita itu kan ada stigma, jadi kebudayaan Indonesia ini minat bacanya kurang, Betul, misalnya gitu betul ya. sekali. Nah, minat baca kurang, padahal justru dari pengalaman sampean dengan membaca itu justru bisa memicu produktivitas. Nah, stigma semacam begini, apa kira-kira tanggapannya sampean? Karena ini nggih Pak, nggih, zaman sekarang ini sudah berbeda nggih, berbeda karena ada gadget-gadget ini, jadi anak-anak kan anak-anak atau orang-orang jadi malas membaca, padahal itu harus kita galakkan ya Pak ya, tidak apa ya, budaya membaca itu harus kita gali terus menerus. Jadi buku-buku atau apa itu, anak-anak ketertarikan kepada buku-buku itu harus ada apa ya Pak ya, semacam dorongan semangat. Jadi nggih. Jadi sebenarnya kegemaran membaca itu bisa dibentuk, Bisa, gitu kan? bisa dibentuk Pak, dengan bisa dibentuk. Kira-kira menurut sampean membentuk budaya membaca itu seperti apa carane? Ngono kan? Ini kan yang penting gitu kan, agar stigma bahwa orang Indonesia itu kurang budaya membacanya misalnya. Nah, pengalaman sampean kan dengan seperti itu ono dong picunya seperti apa misalnya gitu. Iya, ada Pak, banyak sekali. Saya mengawali dari rumah ya, dari rumah saya sendiri, anak-anak saya ini buku-buku itu saya siapkan, saya beri terus, saya support, saya apa, harus baca, kamu baca, boleh baca apa saja, buku apa saja, yang penting kamu bisa nanti akhirnya kan bisa memilih mana buku yang bagus, mana yang enggak gitu Pak ya. Saya nggak membatasi anak-anak, kamu nggak boleh baca buku komik misalnya, saya bolehkan karena itu semacam apa ya Pak ya, memacu kreativitas, terus perbendaharaan kata juga semakin banyak seperti itu. Jadi kita harus terus buku-buku itu kita gelontorkan kepada anak-anak. Jadi buku itu juga harus dihadirkan. Nah, mendorong orang untuk berminat baca, tapi bukunya gak ono misalnya. Ada. Nah, peran-peran perpustakaan misalnya, baik itu perpustakaan yang dikelola oleh kampus, sekolah dan macam-macam, maupun peran istilahnya perpustakaan daerah misalnya, kayak perpustakaan Malang misalnya. Menurut sampean ya apakah wis cukup berperan di dalam konteks membangun budaya baca itu? Kembali lagi ke ini Pak, era sekarang. Kalau zaman anak-anak saya masih kecil dulu, setiap 1 minggu saya bawa ke perpus kota. Jadi saya giring, saya suruh seharian full itu, hari libur saya suruh mereka membaca. Jadi seperti itu. Jadi harus ada orang tua yang mendorong mereka. Tapi di perpus kota sekarang saya kan juga masih sering datang ke sana. Itu sudah tidak ada lagi semacam itu, sedikit lah. Mungkin jadi perlu mungkin hariannya gitu apa karena sosialisasinya kurang atau seperti apa gitu. Mungkin juga dari sekolah-sekolah, kalau misalnya ada guru-gurunya harus ada semacam ayolah hari apa kita ajak anak-anak untuk lebih tertarik pada buku-buku. Emang Pak di perpus kota itu. Istilahnya perpus kota harus lebih kreatif nih harus lebih kreatif untuk menarik minat baca masyarakat gitu ya. Lek dari perkembangan yang saya sampean amati, kira-kira muncul nggak itu di perpus kota itu sebenarnya di sekarang ini? Di sekarang ini ya ada sebagian, mungkin Pak, ada sebagian sekolah yang mungkin masih punya kegiatan outdoor untuk membaca itu, tapi yang lain saya kurang paham. Ini menarik, aku jadi pengen ngomong perpus ini karena ujung-ujungnya produktivitas menulis itu dari membaca gitu. Nah, perpustakaan adalah ruang baca kan, ruang baca. Nah, idealnya misalnya lek seolah-olah sampai jadi kepala perpustakaan, opo kira-kira ide yang bisa sampean sampaikan di masyarakat? Iki oleh-oleh wong iki jenenge juga seolah-olah podcast. Ya kan? Saya itu Pak promo getol mengadakan promo, ayo anak-anak ke sekolah-sekolah membaca ke perpus kota ini, nggak usah ditarik bayaran atau gratis atau
bagaimana lah Pak dengan kegiatan-kegiatan itu kita kerahkan karyawan-karyawannya Nyun Sewu. Ya, ya. Karyawan-karyawannya. Jadi berarti sampean akan membuat satu apa? Semacam Misalnya kegiatan yang sangat proaktif gitu ya. literasi Untuk baca, membangun minat literasi baca. dengan menjaring network misalnya dengan Iya. sekolah baik itu SD, SMP dan macam-macam gitu ya. gitu. Oh gitu. Nah, kira-kira menunggu kepala perpustakaan kita ajak ngobrol juga Nggih, gitu. Duwe nggak insyaallah. program kayak ngono ya? Gitu. Oke, Mbak. Nah, next. Dari karya sampean yang sampean kan nulis cukup beragam, mulai dari karya anak-anak, cerpen dan macam. Kira-kira tema apa yang justru menarik perhatian sampean untuk memproduksi cerita-cerita itu? Saya lebih cenderung ke tema keluarga awalnya Pak Nggih, perempuan terutama. Saya mengangkat kisah-kisah perempuan yang tersakiti, perempuan yang mandiri, sosok ibu. Jadi ada buku saya, 2 buku itu yang menceritakan mengenai perempuan. Terus di samping itu saya lebih dikenal sama teman-teman itu penulis horor. Oh gitu ya. Nggih, misteri. Jadi Memang mereka- perempuan itu horor kok, Nggih, Mbak. penuh misteri nggih, Pak, Oke, seperti oke, oke. itu. Iya, Jadi, iya, iya. Oke. Untuk tanggapan teman-teman itu Ah, responnya luar biasa, Oke. terutama di Justru yang menarik perhatian pembaca justru Iya. tulisan-tulisan tentang horor yang sampean buat gitu ya. Nggih. Nah, apa ya, Mbak indikator yang sampean baca dari kenapa konco-konco kok lebih seneng tulisanku yang bernuansa horor misalnya? Mungkin mereka butuh sesuatu yang beda seperti hiburan itu loh Pak, kan Oke. kalau horor sekedar hiburan, sekedar untuk, kalau bagi saya sih seperti saya menulis itu apa yang saya sampaikan kepada pembaca itu adalah untuk hiburan. Jadi saya bagaimana supaya pembaca ini merasa senang, merasa terhibur, merasa apa seperti itu. Oke, ya, Nggih. ini menarik ini. Membaca menjadi medium hiburan. betul. Artinya ketika orang membaca itu sebenarnya justru itu relaksasi Relaksasi, dari kehidupan nggih. harian nih ya, Nggih. kesibukan hariannya dan macam-macam. Oke, nah dari konteks yang relaksasi, kenapa perspektif membaca sebagai hiburan itu bisa diminati misalnya, bisa tumbuh di situ dari karya-karya sampean? Ya, karena sekarang ini banyak orang yang mengalami beban stres itu mungkin Pak nggih. Mereka butuh nggih. ngono ya. Mereka butuh sebagai contoh saya pernah menulis mengenai tumbal pesugihan yang Oke. untuk daerah ini Pak nggih di Gunung Kawi, bentuk cerpen. Ya. Itu sampai terbaca itu 50.000 50.000 viewer Iya. dalam jangka waktu berapa hari. berapa Jadi hari saja Kompasiana udah tembus nggih, ke situ ya. Kompasiana Oke. sempat geger waktu itu. Terus apa oke. yang menarik di dalamnya, saya mengemasnya dengan ada unsur-unsur misteri tapi ada kocak-kocaknya gitu Pak. Jadi Oke. lucu ya. Jadi mengkombinasi misteri Nggih, dan nggih. humor ya Nggih, di nggih, situ humor. ya. Oke, Dan oke. saya menyukai yang twist ending. Jadi twist ending itu kan butuh pemikiran ya Pak ya. Plot twist ya, gitu Iya, ya. plot Nah, twist. Oke, menarik. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan mungkin industri film, Mbak. Gitu. Iya. Karena rata-rata industri film kita itu dominasinya juga tema-tema gitu. Nah, saya melihatnya seperti apa kira-kira? Jika dikaitkan bagaimana ternyata dari test case misalnya, kalau dianggap seolah-olah ini test case, tulisan-tulisan sampean tentang horor ini sejalan dengan mungkin tren yang dibangun dunia perfilman tentang apa? Iya, tentang tema-tema horor. Nah, horor gimana misteri. melihatnya sampean kira-kira? Misteri yang dibangun secara film kira-kira dengan cerita-cerita yang terbangun sebagai hiburan ya dalam tanda kutip dengan tema yang sama apa yang ono perbedaan apa hampir sama atau gimana? Sebenarnya kalau yang untuk film-film sekarang ini Pak yang horor-horor masa kini ya penjenengan sampun mirsani mungkin ya seperti itu. Tapi kalau yang saya harapkan itu horor itu ya mengangkat paling tidak ada budaya yang diangkat, ada Oke. seperti itu Pak. Jadi
Jadi sekaligus mengenalkan folklore ya gitu ya, nggih. legenda Nggak misalnya gitu nggak ya. hanya hantu-hantuan yang Hantu jorok ya. serem-sereman, nggih, Sereman. gitu, tanda Hantu kutip jorok. nggih. Anu nih gitu ya. Sekarang Oke, kira-kira saiki lek balik nang Kota Malang nih, sampean tinggal di Kota Malang ya kan? Melihat misalnya tradisi atau budaya membaca di Kota Malang dengan sekian banyak kampus ini sebenarnya pernah nggak sampean ngamati misalnya? Baik sepintas atau mungkin mendalam, kira-kira apa yang bisa saya sampaikan Yun? untuk warga Malang terutama generasi mudanya ya Pak ya, yang sekarang saya sendiri juga mempunyai putra putri, cucu-cucu yang masih sekolahnya SD, SMP itu saya lihat minat bacanya kurang, jadi saya mengharap bagaimana ya banyak-banyak dorongan dari semua pihak, jangan jadi untuk kemajuan budaya membaca ini supaya membangkitkan bisa tumbuh gitu bisa ya, tumbuh, terutama iya kita bisa apa ya bekerja sama dengan seniman-seniman literasi, kita tumbuhkan, melibatkan anak-anak suka membaca. Sebenarnya kan banyak sekali di Malang ini seperti yang literasi yang tumbuh itu, tapi untuk melibatkan anak-anak masih kurang sedikit, ya, masih sedikit ya. Oke. Nah, Malang ini kan misalnya akhir-akhir ini kan menjadi bom pariwisata itu kuat ya. Kafe, kopi, tumbuh di mana-mana. Nah, apakah ruang-ruang semacam kafe dan macam-macam, bahkan ruang publik misalnya taman dan macam-macam itu perlu nggak didorong untuk menjadi space baca misalnya gitu Mbak? Perlu sekali Pak. Jadi kita siapkan misalnya di salah satu kafe ada semacam ruang baca, kita geletakkan lah buku-buku bacaan anak-anak, jangan seperti itu, memang harus salah satu sebagai sarana juga bisa di kafe-kafe itu. Jadi ada buku-buku lah, kita siapkan buku-buku. Di alun-alun misalnya? Boleh Pak, disiapkan seperti kita ada rak misalnya di rak pojok di alun-alun itu atau semacam apa itu bila perlu ada semacam perpustakaan keliling yang hadir di taman-taman yang bisa dikunjungi publik misalnya gitu kan. Orang-orang atau anak-anak yang lagi main-main relax bisa, oh ini ada buku bagus baca, atau sekadar hiburan seperti itu. Yang penting minat baca itu Pak, supaya bahasanya anak-anak kosakatanya bagus, bertambah misalnya juga menambah ini ya wawasan atau apa ya, memecahkan solusi dan lain-lain itu kan dari minat baca itu ya. Nah, dari minat baca yang tumbuh muncul kreativitas untuk menyampaikan pemikiran melalui produk tulisan misalnya gitu, apapun bentuknya gitu ya. Mungkin bagi segmen anak-anak kira-kira bacaan seperti apa yang bisa menarik dalam konteks pendidikan tentunya? Anak-anak itu sebenarnya butuh bacaan yang apa ya Pak, ada bacaan ringan, tidak terlalu sulit, tapi ada unsur pendidikannya di situ. Jadi kalau saya melihat sekarang buku-buku bacaan, novel-novel, cerpen-cerpen baik online atau offline itu kan sasarannya menjurus ke dewasa dan anak-anak. Buku untuk anak-anak itu sangat jarang sekali. Jadi alangkah baiknya penulis-penulis di Malang ini banyak yang berbakat yang bisa menulis untuk cerita-cerita anak-anak. Itu sebaiknya semakin digerakkan jadi movement gitu ya. Jadi sebuah gerakan untuk memberi ruang bacaan dalam tanda kutip gitu ya bagi anak-anak gitu ya. Oke, karena kalau itu masuk ke webtoon misalnya, ini cukup populer ya, webtoon dibaca anak-anak dengan cerita komiknya misalnya gitu. Nah, kira-kira dalam konteks bagaimana membaca ini apa yang diperlukan Mbak kira-kira? Baik itu penulis, penerbit, mungkin pemangku kepentingan, misalnya perpustakaan Malang misalnya, baik itu Kabupaten Batu dan semuanya, apa kira-kira ruang interaksi yang perlu dibangun? Misalnya. Saya kira lebih kita mengadakan sering-sering event-event gitu Pak. Oke. Semacam salah satunya event, itu ya event. Jadi event-event apa anak-anak
buat cerita-cerita ringan dulu seperti itu, atau mengadakan pelatihan-pelatihan tingkat dasarnya itu mulai dari SD sebenarnya. Kalau zaman dulu kan ada pelajaran mengarang itu Pak. Ya, Sekarang oke. saya kurang tahu mengarang itu masih Masih ada. masuk atau enggak ya Iya, di sekolah iya, SD gitu ya. ya. Sebenarnya itulah yang sangat sebagai basicnya seorang jadi penulis itu sebenarnya di situ. Kita sudah bicara tentang produknya Mbak Lili ya, dari mulai fiksi, cerita anak dan macam yang terkumpul sampai hampir 1795 tulisan beredar di masyarakat gitu ya. Pesan terakhir ke masyarakat Malang apa ya Mbak? Untuk kepentingan dalam konteks budaya membaca ini. Pesan saya apa nggih Pak nggih, mari kita semua terutama orang tua nggih, yang orang tua, guru, yang semuanya yang ada ini untuk putra-putri kita terutama. Jadi mari kita dorong semangat mereka untuk membaca, untuk apa nggih Pak nggih, seorang menjadi lebih produktif dalam dunia baca tulis itu. Jadi seperti itu saja pesan saya. Jadi misalnya arek-arek saiki kabeh duwe handphone pun enggak kejebak nang game misalnya seperti itu ya. Oke, matur suwun Mbak Lili. Dialog yang cukup produktif. Nah, mudah-mudahan semangatnya Mbak Lili, produktivitas Mbak Lili juga bisa nular nang ngene arek-arek Malang. Amin, gitu ya. Terima kasih, nggih Pak. Terima kasih. Samono sik rek ya di seolah-olah podcast hari ini. Oke, sampai ketemu pada dialog-dialog berikutnya.